Saya kelupaan ngerekam, jadi saya rekam dulu biar bisa di-share nanti untuk yang lain yang tidak hadir acaranya. Oke, sudah terlihat ini saya materinya? Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan, Bro ya. Sudah ya. Jelas. Oke. Saya mulai dari sini ya, dari komparasi D3, D4, S1, S2, dan S3. Jadi di D3 dan D4 ini, bagi yang pernah kuliah dan masuk D3 dan D4, saya salah satunya yang ikut D3 dulu. Jadi dari D3, S1, S2, dan sekarang lagi S3. Jadi semua tahap saya lewati. Nah, ini yang membuat saya bisa menggambarkan ke 4 level ini. Untuk D3, secara kontribusi yang diharapkan itu adalah penguasaan kemampuan teknis. Jadi kalau buat tugas akhir itu sebagian besar atau rata-rata itu ngomongnya gini, rancang bangun. Karena dia harus bisa merancang dan membangun. Tapi merancangnya dengan apa tidak dituntut. Merancangannya dengan metode apa tidak dituntut. Karena kebutuhannya hanya penguasaan kemampuan secara teknis. Nah, bentuk kontribusi yang diberikan, jadi kontribusi itu apa nanti di slide selanjutnya ada. Tapi bentuk kontribusi yang diberikan itu adalah implementasi dan pengembangan. Jadi mahasiswa S1 yang kemarin mengajukan judul, saya sampaikan metode perancangan sistemnya apa. Kenapa saya menanyakan metode perancangan sistem? Karena di level D3, saya tidak perlu bertanya metode perancangan sistem kamu apa. Yang jelas kamu mau bikin apa, itu yang saya tanyakan. Tapi kalau di S1, harus ada teori yang diuji. Pengujian teori. Teori apa yang diuji? Itulah metode. Bisa metode penelitiannya, bisa metode perancangan sistemnya. Sehingga banyak mahasiswa yang buat metode perancangan sistem, misalnya waterfall atau RAD atau apa, itu metode perancangan sistem. Nah, itu yang diuji oleh mahasiswa S1 seperti kalian. Pembuatannya adalah skripsi. Di sana ada implementasi dan pengembangan juga, tapi hanya ya cukup implementasi secara dasar sudah tahu, terus tahu ada metodenya, menerapkan metode, itu sudah cukup. Target publikasi harapannya, ini RSA belum, tapi saya berharap sih ada ikut domestic conference, misalnya kegiatan senatik atau seratik, itu harus ikut mahasiswa S1, dengan tujuan apa yang kalian buat nanti terpublikasikan dengan baik. Nah, terpublikasikannya di mana ya? Ini di kegiatan-kegiatan conference lokal yang punyanya RSA gitu. Itu harapan saya, tapi kalau belum sampai situ juga saat ini sih tidak masalah. Nah, nanti kalian di S2 mengembangkan teori. Teori yang ada digabungkan atau dibandingkan atau dikembangkan, itu di S2. Nah, pengembangannya harus incremental dan terus-menerus. Jadi tahapannya harus memang tidak bisa sekali pengembangan, tapi harus terus-menerus. Dan dibandingkan dengan referensi yang sudah ada. Orang lain sudah menulis apa, itu kalian kembangkan. Targetnya nanti mungkin international conference ya. Misalnya konferensi tingkat internasional seperti Seratik dan lain-lain. Nah, di S3, di disertasi ini, kelebihannya adalah penemuan teori baru. Nah, gambarannya seperti apa nanti saya gambarkan. Siapa tahu ada yang mau S3 nanti ya. Saya lanjut dulu. Komparasi, misalnya ini, kalau di D3 judulnya pengembangan sistem informasi rumah sakit Sukasembuh, sudah selesai. Jadi dia pengembangan sistem informasi, dia mengecek sistem informasinya, dia membuat yang baru. Sudah selesai. Penguasaan teknisnya adalah pemrograman dan network-nya, cukup. Itu teknik yang dikuasai. Sudah cukup menjadi tugas akhir. Tapi di S1 kalian harus ada ini, metodenya. Berbasis neural network kah, berbasis RNN, CNN, berbasis, atau kalau pengembangan sistem ada metode perancangannya atau apa. Itu ada teori yang harus kalian uji. Untuk itulah kenapa saya selalu harapkan di judulnya itu harus ada
metode metode perancangan sistem apa gitu. Jadi harus menguji teori dan menerapkan kode software. Sedangkan S2 dan S3 harus ada perbaikan dari yang sudah ada. Misalnya nih, kalau di sini kan algoritma genetika dipadukan pada neural network atau algoritma genetika digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu harus ada kebaruannya. Gambarannya seperti apa nanti kita cek, kita lihat ya. Oke, saya next dulu. Nah, ini gambaran sebentar. Ini gambaran ilustrasi dari pendidikan yang kita lewati. Ini saya gambarkan ya. Saya ambil dari ini Mike tahun 2010. Jadi lingkaran yang besar ini adalah ujung pengetahuan. Jadi pengetahuan yang ada di dunia, ujungnya di lingkaran hitam ini. Nah, di SD kita belajar seukuran lingkaran biru. Jadi yang sudah sekolah pasti dia akan mendapatkan pengetahuan sejumlah ini misalkan itu. Nah, setelah itu kalian masuk ke SMP, bertambah lagi sedikit pengetahuannya. Lalu masuk ke SMA. SMA atau SMK. Di SMA atau SMK pasti ada penjurusan. Nah, ini penjurusannya. Jadi satu bidang ilmu kalian harus menonjol di SMA atau SMK. Misalnya SMA, dia mencari jurusan bahasa. Jadi dia bidang ilmu bahasa ini yang menonjol. Atau SMK dia mencari jurusan misalnya jaringan komputer. Dia harus ada ilmu yang menjurus, harus ada yang menonjol dari seluruh ilmu yang ada di dunia. Nah, inilah disebut dengan penjurusannya. Setelah itu S1. S1 lebih menjurus lagi, lebih tajam dia kurvanya. Sehingga ketika apa yang kalian pelajari di SMA lebih tajam lagi. Misalnya SMA-nya TI, S1-nya dia jurusan teknik informatika. Jadi teknologi informasi di SMK, di S1 di jurusan teknik informatika. Lebih tajam lagi. Teknik informatika yang khusus mempelajari misalnya software engineering. Nah, inilah ilmu yang dipelajari sangat tajam, tapi masih cukup jauh dengan ujung ilmu. Tidak perlu terlalu detail yang diketahui, tapi sudah paham dengan dengan jurusan yang dipelajari. Nah, ketika kalian S2, ujung ilmu ini harus tersentuh. Jadi pengetahuan yang kalian ketahui itu harus sampai ujung dari ilmu. Sehingga di S2 itu memang harus ada kebaruan. Metode yang diterapkan, digabungkan menjadi satu kebaruan gitu misalnya. Nah, tapi untuk menerapkan dua metode ini, kan kedua metode ini kalian harus pelajari kan. Mendalami, lalu rumusnya seperti apa, cara penerapannya bagaimana, dibandingkannya seperti apa, kenapa harus digabungkan antara metode A dan metode B. Nah, kalau kalian tidak menyentuh ujung dari ilmu, pastinya tidak tahu kan sampai situ. Jadi tidak mungkin bisa membandingkan atau tidak mungkin bisa memperbaiki metode yang sudah ada. Nah, kalau yang mau S3 nih, ujung ilmunya bertambah sedikit. Artinya dengan apa yang kita kerjakan, disertasi yang kita kerjakan, ada penambahan ilmu baru. Ini ya, ilmu baru di sini. Ada tambahan. Tambahan inilah kontribusi kita sebagai seorang doktor ya. Pak Ahmad nih sudah nih. Pak Ahmad sudah doktor. Jadi sudah ada kontribusi ilmu yang diberikan kepada dunia oleh Pak Ahmad Indasya. Saya lanjutkan. Nah, ini doktor ya. Jadi gambaran seperti ujung ilmu akan bertambah. Pengetahuan di seluruh dunia akan bertambah. Kontribusi pengetahuan dan kontribusi masyarakat. Nah, kebanyakan nih kesalahan ya. Penelitian yang saya buat atau tugas akhir yang saya buat diharapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Misalnya bisa memprediksi harga saham. Masalahnya tidak bisa diukur itu. Bagaimana kalian mengukur ini bermanfaat untuk masyarakat? Nah, yang bisa diukur itu adalah bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Bermanfaat untuk ilmu pengetahuannya seperti apa? Penambahan metode baru, perbaikan metode yang sudah ada, pengembangan metode yang sudah ada, pembuatan aplikasi yang sebelumnya belum pernah dibuat. Nah, itu manfaat untuk pengetahuan. Jadi yang kita kejar itu
kalian kejar itu harusnya manfaat untuk pengetahuan. Jangan mengejar kontribusi untuk masyarakat ya. Ini tidak bisa diukur. Ukurannya susah. Kalian harus menyelesaikan penelitian dulu, baru kalian bisa mengukur itu. Saya lanjut sedikit lagi. Nah, ini kesalahan yang sering saya temui. Kesalahan yang paling sering saya temui. Ketika saya tanya metode penelitiannya apa, nah, saya menggunakan metode waterfall untuk penelitian. Metode waterfall itu bukan metode penelitian, tapi metode perancangan sistem. Itu harus dibedakan. Tapi dalam S1, kalian boleh memilih. Terutama di RSA ini saya berikan kesempatan untuk memilih. Kalian mau menggunakan metode perancangan sistem sebagai ilmu yang diterapkan di tugas akhir atau skripsi kalian, atau kalian mau menerapkan metode penelitian yang kalian gunakan di skripsi yang kalian buat. Nah, metode waterfall ini bukan metode penelitian, tapi metode perancangan sistem. Itu harus dibedakan. Kalau metode penelitian, nah ini jenis penelitian ada 4 ya. Penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, dan survei. Nanti dibaca di sini aja, di Dawson. Bukunya di tahun 2009. Nah, kebanyakan kan ini ya, studi kasus. Studi kasus di mana, studi kasus di mana. Atau penelitian eksperimen, saya membuat uji coba ini. Nah, itu yang paling sering kan. Nah, ini yang mau saya jelaskan hari ini, intinya. Bahwa metode perancangan sistem itu bisa dibagi menjadi tiga jenis. Untuk saat ini ya. Ini saya ambil dari bukunya Dennis tahun 2012. Yang pertama itu adalah SD atau Structured Design. Ini misalnya waterfall, SDLC, parallel development, ini termasuk SD. Yang kedua RAD, Rapid Application Development. Ini pas development prototype termasuk RAD ya. Dan yang terakhir Agile Method yang terbaru ya. Yang terbaru tuh Agile Method. Nah, ini yang banyak nih, Extreme Programming, Scrum ini yang belum jarang, tapi ada juga yang mengajukan Scrum kemarin untuk penelitian. Perbedaannya apa antara tiga ini? Yang tengah ini kan posisinya di tengah nih. Sebentar, ada yang bisa. Perbedaannya adalah yang nomor 1 ini, structure design ini, SD ini, dia perspektifnya documentation. Jadi kalau kalian pakai waterfall atau SDLC atau yang lain, banyak sekali dokumen yang harus kalian siapkan. Karena semuanya berdasarkan dokumen. Analisis berdasarkan dokumen. Pokoknya dokumentasinya harus banyak. Sedangkan untuk yang agile development, itu lebih kepada komunikasi. Bertemu dengan klien, terus ketemu dengan meeting itu setiap hari, itu yang menjadi menjadi ciri khas dari agile method atau agile development. Sedangkan RAD posisinya di tengah antara dokumen dan komunikasi harus seimbang. Kita lihat dari sebentar. Kita lihat dari waterfall ya. Ini yang banyak nih. Waterfall menggunakan metode waterfall, tapi kebanyakan saya tolak kalau waterfall karena metode ini adalah metode tradisional dan sudah sangat sering digunakan. Jadi coba yang lain gitu maksud saya. Sebagai contoh, ini ya kelebihannya ya. Pros ini kenapa orang mendukung pro ya, kenapa dia pro dan kenapa kontra. Karena di waterfall ini mengidentifikasi sistem rekrutmen jauh sebelum program dimulai. Jadi sebelum program dimulai, kalian harus mengidentifikasi sistemnya. Datang ke tempat itu, observasi, melakukan wawancara. Jadi rekrutmen itu terus ditarik sebelum pengembangan sistem. Sebelum membuat sistem itu jadi bertemu dulu. Jadi tugas programmer hanya
menunggu proses dari user recruitment ini tadi. Yang selanjutnya, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi planning, dibuatkan dulu studi kelayakan, request dari pengguna, terus biaya, budget. Setelah planning lalu didesain, dianalisis. Hasil planning tadi dianalisis. Hasil analisisnya dia berupa misalnya apa? Use case diagram, terus activity diagram, terus database recruitment yang dari hasil analisis lalu dibuatlah desainnya, gambarkan bagaimana tabelnya, bagaimana cara bekerjanya, form ke form bagaimana menyambungnya, dan terakhir jadilah sebuah implementasi. Ini miliknya Waterfall. Ya. Ada satu hal yang terlewat di sini setelah implementasi biasanya ada maintenance. Nah ini yang RAD ya. Kalau RAD dia planning, analisis, lalu dikerjakan, dibagi menjadi 3 tahap gitu. Dikerjakan, lalu didesain, lalu diimplementasikan, keluar versi pertama, dilempar lagi, dianalisis lagi versi pertama, lakukan perbaikan, desain ulang, implementasi, dikeluarkan versi kedua, dilempar lagi, dianalisis, hasilnya seperti apa, setelah itu didesain, implementasi, baru keluar versi ketiga. Sampai dia aplikasinya sustain dan bisa digunakan. Selanjutnya, kalau digambarkan seperti ini ya. Saya close. Planning dulu, setelah itu dianalisis. Setelah analisis, dikeluarkan desainnya. Setelah desain, implementasi. Setelah implementasi, dianalisis lagi, didesain ulang, implementasi, versi kedua. Sampai terus-menerus begitu sampai aplikasi yang sustain. Prototyping, ini gambarannya ya. Analisis dan desain dilakukan bersamaan. Jadi yang dilempar pertama adalah prototype. Disebut dengan quick and dirty. Jadi quick itu cepat, dirty itu kotor. Jadi dikeluarkan versi cepat dan versi yang masih kotor gitulah istilahnya. Yang masih belum bersih dilempar dulu, setelah itu dianalisis lagi prototype-nya itu, baru dari prototype ini dikembangkan sistem yang akan diimplementasikan. Gambarannya seperti ini, di planning dulu, setelah planning, dibuat prototype yang belum sempurna, masih kotor tadi. Dari prototype ini langsung dianalisis, dari analisis dikeluarkan desain, lalu hasilnya implementasi. Agile development, ini yang terbaru ya, yang modern, perancangan sistem yang modern gitu. Agile ini menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami, lalu mempercepat proses SDLC. SDLC ini System Development Life Cycle istilahnya. Mengurangi pemodelan, mengembangkan software simple dan iteratif. Agile approach ada 3 jenis: Agile Value, Agile Principle, dan Agile Practice. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Contohnya extreme programming. Ini kan banyak nih yang buat extreme programming. Satu hal yang ada di extreme programming itu adalah pair programming. Kalian bisa cari di internet pair programming itu apa. Pair programming itu adalah satu laptop digunakan oleh 2 programmer. Di mana programmer satu bertugas untuk menjadi mengcoding, programmer satu bertugas menganalisis codingnya. Ada salah atau ada sesuai nggak dengan hasil rapat sebelumnya. Jika ada salah langsung dianalisis oleh programmer di sebelah. Jadi satu laptop itu ada 2 programmer. Ini wajib ada di extreme programming kalau kalian mengatakan bahwa aplikasi yang kalian buat adalah menggunakan metode extreme programming. Banyak di antara kalian saya tanya, programmernya ada berapa? Saya sendiri, Pak. Tidak bisa, karena di extreme programming itu wajib ada pair programming namanya. Kalau bukan pair programming, bukan extreme programming. Berarti metodenya bukan extreme programming. Cari metode lain yang
bisa dikerjakan sendiri. Communication replace documentation. Jadi lebih banyak komunikasi, dokumentasinya dikurangi gitu. Feedback menjadi satu hal yang penting di dalam extreme programming karena dari feedback inilah dia melakukan perbaikan dari sistem. Nah, kalau di pair programming istilahnya backlog ya. Backlog didesain di sprint. Sprint ini adalah hasil hasil meeting itu diterapkan sprint 1, setelah itu dicek sprintnya, diterapkan sprint 2, setelah itu di maintenance. Oh sorry, ini Scrum ya, metode Scrum ini. Scrum itu harus terdiri dari minimal 3-9 orang. Kenapa harus ada tim Scrum istilahnya? Kita cek nanti. Scrum ini membagi tugasnya menjadi berapa sprint. Saya lanjut. Ini ya gambaran Scrum ya. Gambaran Scrum seperti ini. Jadi ada namanya istilahnya kalau di Scrum itu apa istilahnya Scrum Master. Jadi kayak project manajernya lah, tapi dia menggunakan metode Scrum. Di Scrum ini juga ada istilah sprint review dan daily meeting Scrum. Daily meeting Scrum ini meetingnya diatur oleh metode Scrum, metode pengembangan sistem Scrum. Di mana di metode pengembangan sistem Scrum ini kalian harus rapat hampir setiap hari dengan seluruh anggota tim. Rapatnya tidak boleh duduk, harus berdiri. Jadi posisinya seluruh tim harus berbicara 5-10 menit setelah itu sebelum kegiatan dimulai. Itu daily meeting Scrum namanya. Kalau kalian pakai metode Scrum, kalian harus ada nih daily meeting Scrum-nya. Saya lanjut sedikit lagi. Gambarannya seperti ini. Pertama planning, setelah planning masuk sprint 1. Sprint 1 tugasnya misalnya menganalisis, setelah itu masuk ke proses desain, setelah itu masuk ke proses implementasi. Hasil sprint 1 seperti ini. Masuk ke sprint 2, lalu didesain ulang, lalu implementasi sprint 2. Jadi terus-menerus seperti itu ya. Nah, ini yang harus saya jelaskan bahwa metode pengembangan sistem bukan metode penelitian. Jadi jangan pernah masukkan metode waterfall, RAD, Agile itu di bab 3. Karena berbeda antara metode perancangan sistem dan metode penelitian. Kalau di bab 3 kalian ada tulisan metode penelitian, itu berarti bukan waterfall, RAD, Agile. Tapi misalnya adalah metode penelitiannya adalah menggunakan metode RNN atau apa gitu. Nah, kalau kalian mau mendalami, bukunya ada namanya System Design Analysis yang dibuat sama John Schatzinger. Ini sudah lengkap, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, dokumen yang diperlukan untuk mengembangkan sistem itu apa saja ada di dalam sini. Saya punya e-booknya, nanti bisa saya share. Tapi masalahnya bahasa Inggris semua, jadi harus dipelajari sambil belajar bahasa Inggris. Ya, dari saya segitu aja. Silakan kepada moderator, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Baik, Bapak Yan, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Yan, di atas ada pertanyaan dari Saudara Muhammad. Di chat ya, Pak ya. Saya ingin bertanya, Pak, apabila kita menggunakan metode pengembangan sistem Agile, apakah kita harus membuat list backlog pekerjaan kita dan disipkan mungkin disipkan deskripsi yang kita buat, Pak? Yang tadi lupa saya sampaikan bahwa di Agile itu analisisnya, kalau di metode misalnya waterfall kan analisisnya itu wawancara ya. Jadi hasil analisis dicatat terus didokumentasikan ya. Tapi kalau di Agile method itu hasil analisisnya disebut dengan user story. Jadi tugas dari seorang project manager itu harus mencatat atau mendengarkan, kayak inilah, kayak apa istilahnya? Kayak curhat lah.
maunya apa sih ini si user ini? Nah, user story inilah yang disebut dengan backlog nanti. Catatan kalian sebelum mengerjakan aplikasi. Nanti user story itu sama dengan wawancara sebenarnya, tapi user story dia ada apa saja itu. Kalau nggak salah ada 3, kalau di bukunya Satsinger itu ada 3 ya. Isinya pertama itu sistem benefit, terus apa, ada 3 saya lupa, nanti dicek di buku Satsinger aja. Artinya tapi harus ada itu. Ini kalian dapat dari mana, kalian harus tahu. Nah, itu jawabannya ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Ya. Ini metode perancangan waterfall berdasarkan teori yang sudah ada, sedangkan Agile ya lebih fokus ke diskusi-diskusi. Lalu apa saja yang harus dilampirkan di skripsi Pak? Ya, Agile method itu bukan tidak ada dokumentasi, ada, tapi sedikit. Salah satu dokumentasinya apa tadi? User story itu dokumentasi kalian. Jadi less documentation, bukan no documentation ya. Tetap ada dokumentasi, apa yang dikerjakan, tetapi dokumentasinya sedikit, lebih kepada langsung dikerjakan. Bagi contoh itu ya, kalau kita ngomong tiket, pasti yang dicatat di otak kita pertama pasti Traveloka. Kenapa? Karena Traveloka yang duluan keluar, di Indonesia khususnya, tentang tiket. Kalau dia lebih belakang dari tiket.com, mungkin tiket.com yang terkenal. Makanya dikeluarkan Agile istilahnya. Jadi dilempar dulu di publik, setelah itu menunggu feedback. Feedback inilah yang langsung diperbaiki. Sama dengan Gojek. Kalau kemarin yang duluan masuk itu Grab atau Uber, pasti kita memilih itu. Karena dia keluar duluan, setelah itu yang lain mengikuti kan gitu. Tapi yang keluar duluan adalah Gojek, sehingga jumlah driver terbesar di Indonesia kan Gojek itu, jumlah pelanggan terbesar untuk ojek online Gojek, karena dia melempar itu duluan. Ya jadi metode mereka tuh agile semua. Jadi dilempar dulu ke masyarakat, lalu menunggu feedback, apa sih yang perlu diperbaiki. Sama dengan beli listrik gitu misalnya. Orang lebih memilih belinya di ini kan, di Tokopedia kan misalnya, atau beli pulsa di Tokopedia. Kenapa tidak di Traveloka? Ya karena Tokopedia yang lebih dulu mengeluarkan itu. Dia mengeluarkan dulu, saya jual tiket sama ini, cepet-cepetan ini. Kalau Tokopedia belakangan, bisa jadi orang belinya di Traveloka. Karena itulah muncul metode Agile tadi. Ya, kira-kira itu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir ya, karena kita satu sesinya ada itu ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan. Itu untuk pertanyaan yang terakhir, maksud pair programming harus lebih dari 2 programming atau bagaimana ya Pak? Jika pembuatan skripsi itu kan personal atau hanya seorang? Nah, makanya saya bilang tadi kan, pertanyaan saya, sudah tahu belum pair programming? Cari aja di Wikipedia tuh, ada tuh pair programming. Pair programming itu satu buah komputer, itu dikerjakan oleh 2 programmer. Programmer ini bergantian. Satunya ngoding, satunya memvalidasi. Jadi memang tidak bisa kerjakan sendiri. Kalau ngomong extreme programming itu pastinya tidak bekerja sendiri. Coba aja dibaca penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah yang sudah jalan lah gitu, yang sudah dipublikasi. Pasti ada kalau ada extreme programming, pasti dia menempel pair programming. Programmernya harus ada 2, nggak bisa tuh dikerjakan sendiri. Nah, untuk teknis pengerjaan berdua ini ya silahkan gimana sistemnya. Yang jelas, skripsi ini memang dipresentasikan sendiri. Tapi kalau dikerjakan oleh tim kan nggak masalah sebenarnya. Sementara yang mempresentasikan itu harus tahu isinya, kan gitu pertanyaannya. Yang kedua, berkaitan dengan skripsi TI ya. Di workshop yang satu sudah saya sampaikan, skripsi TI itu bukan hanya perancangan sistem, masih banyak lagi jenis skripsi yang bisa dikembangkan gitu. Yang ikut yang workshop yang pertama pasti tahu itu. Nah, harapan saya sih tidak hanya perancangan sistem yang dikembangkan, tapi skripsi-skripsi model lain, misalnya menerapkan metode atau misalnya menyelesaikan masalah prediksi gitu, prediksi cuaca, prediksi COVID atau prediksi apa yang itu banyak jenis gitu yang bisa dikembangkan. Dan itu ya harapan saya kira-kira. Ya,
Silakan untuk pertanyaan lain mungkin nanti aja di akhir materi ya. Masih bisa. Baik. Selanjutnya silakan. Tika, mohon izin. Iya, Bapak. Jadi saya hanya menambahkan dari Pak Yan ya, yang extreme programming tadi ya. Terutama untuk less documentation tadi ya, artinya memang bukan tidak ada dokumen gitu. Kalau yang saya tahu memang ada beberapa praktek dari extreme programming, ada yang 9 praktek, ada juga yang 4 praktek yang PXP, personal extreme programming. Nah, khusus untuk yang extreme programming ya, kita bisa pakai dokumentasi dari storyboard tadi, yaitu dokumentasi untuk skripsi juga. Juga ada praktek lain ya seperti on-site customer ya. Kalau yang saya baca-baca dari extreme programming gitu, tahun 2014 kemudian saya menggunakan itu juga ya untuk praktisi saya ya. Jadi ini mengingatkan lagi gitu. On-site customer itu banyak sekali dokumennya. Ya, kemudian planning management itu juga banyak juga gitu. Walaupun aplikatifnya adalah langsung, maksudnya langsung dikerjakan di tempat di situ. Jadi intinya bukan less dokumen gitu ya. Masih banyak yang bisa dipakai sebagai dokumen. Itu saja penambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Agus. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Yanita Jaksana MKOM atas materi yang telah diberikan. Oke, untuk para peserta mohon maaf karena kita untuk satu termnya itu adalah 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan melalui grup WhatsApp yang telah tersedia. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Suharto MKOM. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Tika. Mohon izin Pak Ketua, Pak Koprodi, kemudian dosen-dosen dan mahasiswa kita yang saya hormati. Pada materi WFA 3 kali ini saya membawakan Flutter and Dart ya. Saya juga masih belajar, jadi sama-sama belajar dan ini satu media atau kegiatan yang baik buat kita ya, karena sebagai dosen pun tentunya harus update juga gitu, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu harus dijawab gitu. Jadi ketakutan itu justru malah mengeksplor, termasuk kegiatan ini gitu, kegiatan WFA 3 ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih gagasan yang dibuat oleh terutama Kaprodi TIN yang luar biasa gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi. Mungkin untuk share file gimana nih? Dari host atau dari saya? Bisa ya? Share screen? Made, tolong coba untuk Pak Agus saja, Pak Agus. Coba dulu. karena Mungkin bisa ya bagus. ini disable ya? Gimana caranya? Coba Pak Agus. Iya. Belum bisa ya? Kasih ini Pak Yan. Oke, sudah. Dibuka ya. Sudah bisa bagus. Ya. Baik, sudah terlihat semua ya slide-nya ya? Sudah bagus. Ya. Ya, kali ini saya akan membawakan satu materi pemrograman mobile atau membangun suatu aplikasi mobile gitu ya, yaitu Flutter and Dart. Apalagi nih Flutter and Dart? Sebelumnya di mata kuliah saya mobile programming menggunakan Java untuk pemrogramannya, kemudian Android Studio sebagai SDK-nya. Bahkan di beberapa mahasiswa ya, terutama untuk yang spek dari komputer ya atau laptopnya yang di bawah 4 itu atau 2 atau 1 menggunakan Eclipse gitu. Nah, memang kalau kita sudah masuk di program studi teknik informatika, tentunya kaitannya dengan teknologi dan perubahan itu cepat ya, sehingga kita sebagai pelaku ya, atau sebagai akademisi atau kalian mahasiswa ya tentunya harus mengikuti juga gitu.
Nah, pertanyaannya apakah menjamin untuk Flutter and Dart nanti untuk 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, apakah ada lagi gitu? Ya, itu jawabannya kita simpan saja. Yang penting kita belajar saja gitu ya, karena dengan kita mempelajari satu teknologi, tentunya ketika ada teknologi baru kita tinggal menyesuaikan saja. Gitu. Nah, baik. Jadi Flutter and Dart di sini ya adalah sebuah SDK ya atau framework open source yang diakuisisi oleh Google. Ya. Sebelumnya Lars and Bart, kemudian Kasper Land itu mengembangkan tahun 2017 itu pada saat acara I.O. Google diperkenalkan. Apa sih SDK? Ya. Ini pertanyaan dasar sebenarnya, tapi saya ulang lagi ya ketika kita kuliah. Itu sebenarnya sudah ada secara konsep atau software development kit. Jadi ini adalah sebuah alat untuk membangun satu aplikasi SDK ya atau tools ya. Aplikasi sama kalau yang Flutter ini adalah aplikasi mobile. Nah, itu integrasi terdiri dari debugger, kemudian emulator, library, ya, semua ada di SDK itu. Jadi ini adalah sebuah framework yang kita bisa bangun dari Flutter. Ya, di dalamnya terdapat antarmuka atau bisa dikatakan UI ya, atau UI di sini terdiri dari widget-widget ya. Kalau kita bicara widget pasti ada tombol gitu ya, ada teks, list view dan sebagainya. Nah itu. Kemudian Dart, itu apa Dart? Ya. Ini adalah bahasa pemrogramannya. Kalau kita konversi ke Android Studio, ya, itu kita menggunakan Java. Jadi Android Studio adalah frameworknya, kemudian Java adalah bahasa pemrogramannya, gitu. Seperti apa Dart ya? Saya juga baru belajar juga ya, tapi ya mirip-mirip lah seperti C ya kalau kalian belajar C ya atau Java ya. Jadi setiap statement atau setiap sintak itu pasti diakhiri dengan titik koma seperti itu. Ini pemrograman OP, Object Oriented Programming. Ya. Kalau kita belajar itu pasti terdiri dari atau cirinya ya itu selalu ada kelas, nama kelas, kemudian eksekusinya atau di dalam kelas itu ada eksekusi function, data dan sebagainya kayak gitu. Nanti kita bisa tunjukkan. Ya, jadi itu Flutter and Dart ya. Flutter adalah SDK-nya untuk alat membangunnya, kemudian Dart adalah pemrogramannya yang memfungsikannya seperti itu. Nah ini perbedaan-perbedaan. Sebenarnya perbedaan ada banyak untuk software membangun aplikasi ya, terutama mobile. Ya, ada Swift ya, Swift itu untuk iOS. Kemudian ada juga yang Facebook develop itu mungkin kalau kalian pernah dengar React Native ya, itu sama seperti Flutter and Dart ya. Membangun dengan Flutter bisa sekali pukul 2 aplikasi ya. Maksudnya sekali coding, maksud saya sekali coding 2 aplikasi bisa kita implementasi, kita install dari Android Studio, OS Android ataupun iOS. Jadi cukup 1 coding 2 sekaligus. Berbeda dengan Android Studio ya, hanya untuk aplikasi mobile yang basisnya Android saja. Ya. Kemudian juga ada customize UI widget ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita membangun satu sistem, kemudian ada perubahan update ya, itu tidak perlu lagi debug dari awal ya, compile, interpreter, kemudian bikin lagi APK-nya ya. Jadi customize di situ menyesuaikan sesuai dengan OEM-nya. Jadi maksudnya menyesuaikan langsung dengan versi-versi Android yang terinstall ya. Terkadang kita pada saat membangun ternyata di versi yang lain ya
Oreo dan sebagainya, loh ini kok teksnya begini berantakan gitu. Nah, jadi dengan Flutter and Dart itu customize, bisa menyesuaikan. Ya itu perbedaan, sekaligus mungkin juga sebagai kelebihan ya, walaupun masih ada kelemahan sebenarnya. Gitu. Jadi ini hanya sebagai cakrawala kalian untuk memilih lah gitu ya. Menggunakan Flutter atau Android Studio atau Swift atau React Native dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh aplikasi yang dibangun dengan Flutter. Kita tahu Alibaba yaitu adalah e-commerce terbesar di dunia. Kemudian Google sendiri AdWords ya, di situ Google AdWords untuk periklanan dan sebagainya. Ada aplikasi yang dibangun oleh Android ya pada saat kita install atau kita siapkan di App Store ya atau install di OS kita, itu dibangun oleh Flutter. Kemudian juga ada Groupon. Groupon ini dibangun juga oleh Android, perusahaan diskon ya kalau nggak salah. Dan banyak lagi ya, kita bisa lihat di website resminya Flutter sebagai testimoni mungkin ya pada saat kita showcase di situ ada beberapa Android atau iOS yang dibangun oleh Flutter. Gitu. Jadi ya tidak ada salahnya juga kalau kita belajar itu karena kita bisa mengacu ke perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah ini peralatan yang harus disiapkan ya. Saya tahu kondisi mahasiswa di STMIC RSA ya ketika belajar mobile programming ya, terutama spesifikasi hardware ya, itu banyak yang masih di bawah 4 giga gitu. Oke, baik. Jadi untuk software ya, ini open source dan free semua ya. Untuk awal kita bisa install Flutter, kemudian Android Studio plus SDK-nya ya. Kalau kita belajar di mobile programming rata-rata sudah menginstal, jadi itu tidak perlu lagi ya. Kenapa butuh sih Android Studio lagi ya? Karena ini framework baru gitu kan. Jadi ada beberapa emulator dan APK ya, SDK yang kita butuhkan pada saat selesai running, kemudian dikembangkan di Android Studio, maka ini memang harus ada gitu ya Android Studio-nya. Walaupun kita tidak mengaktifkannya pada saat pengembangan atau pada saat kita code ya, editornya nggak perlu juga di Android Studio, nggak apa-apa gitu. Jadi full aja nanti di Visual Studio Code. Nah ini ada Visual Studio Code ya. Ini Windows pasti ya, kalau Visual Studio itu pasti Windows. Kalau mata kuliah saya di pemrograman visual web itu saya mengenalkan dengan Visual Studio. Tapi kita ambil code-nya saja. Jadi selain dari Windows juga ini bisa digunakan untuk editor yang OS-nya adalah seperti Linux, Ubuntu dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya spesifikasi minimum hardware tadi sudah saya gambarkan, jelaskan ya. Kemudian minimum OS, ini terutama untuk yang Windows ya. Untuk yang Linux, silakan saja, karena saya pakai Windows gitu. Ini adalah Windows-nya minimal, Windows 7, atau yang terbaru. Dan yang paling penting adalah harus 64 bit. Karena kalau Windows 10 dan sebagainya, kalau 32, maka tidak akan bisa digunakan atau tidak ada kendala isu ya pasti ya pada saat di Flutter Doctor nanti. Nah ini spesifikasi atau peralatan yang harus disiapkan. Baik, jadi masuk ke materi selanjutnya. Kita bisa download itu kompresi file, ya, zip ekstensinya ya, sekitar 1000 megaan ya. Kemudian kalau sudah kita ekstrak, ya ekstraknya kita buat folder sendiri, ya dimanapun boleh sih sebenarnya, asal jangan di program file ini, C program file dan seterusnya, ya. Jadi setelah diekstrak, ya jangan lupa supaya bisa run dimanapun, ya ini kita harus
environment variable. Kita edit ya. Untuk masuk ke bin-nya ya, karena pada saat diekstrak itu ada folder bin yang nantinya akan run-nya menuju sana, APK-nya di sana gitu ya. Jadi kita edit dulu environment-nya ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah menyiapkan, tapi tidak ada salahnya kita bisa lakukan di Windows. Ini saya hanya show sedikit saja. Nah, ini kita ketikkan saja di run, kemudian edit system environment variable. Ya. Di slide ada. Nah, untuk pertama, dialog pertama itu kita masuk di environment variable, kemudian cari user variable-nya pet ya ini. Kemudian kita new, kita akan buat baru lokasi pet dari bin-nya yang diekstrak tadi. Kita new ya, kemudian kita browse. Nah, dari browse ini kita lihat di mana ekstrak file tersebut ya. Kalau saya kebetulan mengikuti saran dari Flutter itu sendiri, saya buat folder baru yang bernama ESC ini ya. Kemudian kita telusuri, kita cari bin. Nah, ini setelah dapat ya, kita oke ya. Sehingga nanti bisa kita gunakan, ini tadi saya cancel karena saya sudah melakukan itu ya. Kita lihat petnya sudah ada ya. Selesai ya untuk environment variable, supaya bisa juga digunakan di komen ya. Contohnya gini, kita masuk di komen ya, proses install selesai, ekstrak selesai ya, proses environment selesai ya. Kemudian kita akan, ini agak lama ya. Baik, jadi kita mau cek ya, walaupun baru satu ya, karena tadi syaratnya ada minimal 3 yang mesti kita siapkan ya pada saat kita menggunakan Flutter ya. Kita bisa cek dulu ya, apakah proses-proses tadi ya, langkah-langkah ekstrak, kemudian setting pet di environment bisa digunakan, yaitu menggunakan perintah seperti ini, Flutter Doctor ya. Ini untuk mencek. Biasanya ada problem atau apa, nanti ada pesannya di sini. Oke, agak lama. Pak Agus, mohon maaf, ini untuk ya. Slide-nya tidak bergeser, Bapak. Jadi masih di... Oh, tidak bergeser? Iya. Ini bagaimana? Belum? Belum. Pindah. Oh ya. Oh ya. Oke, sudah ya? Pak. Baik. Oke, sebenarnya di slide sudah ada juga ya langkah-langkah tadi yang saya praktekkan ya. Ini kita bisa cek dari komen ya, apakah sudah bisa siap gitu ya. Jadi kita bisa ketikkan Flutter Doctor. Kemudian kalau ada hasil atau yang belum lengkap, itu ada pesan missing dan sebagainya, kita ikuti saja, kita install ya. Karena memang misalnya seperti emulator yang belum siap ya dan sebagainya, memang belum disiapkan gitu. Tapi kalau sudah siap, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi Android Studio-nya sudah ya, kemudian Android Toolchain-nya juga sudah, Visual Studio Code-nya juga sudah terinstall ya. Tapi kalau step tadi memang belum, cuma lakukan saja sehingga nanti hasilnya no issue found. Jadi ini sudah siap, kita bisa membangun satu sistem menggunakan Flutter, sistem mobile apps ya dalam hal ini. Baik, jadi saya mungkin lewati. Nah, kemudian untuk yang kedua setelah Flutter
download, ekstrak, buat folder, kemudian environment-nya kita set, ya, arahkan ke bin, selesai, cek dengan Flutter Doctor, ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan editornya. Ya, tadi di slide sebelumnya yaitu menggunakan Visual Studio Code. Ini juga free ya, jadi linknya ada di sini. Ya. Kemudian nanti diarahkan untuk mendownload. Ya, kita ikuti saja tahapannya sehingga nanti sampai akhir jendelanya adalah finish. Kita klik finish. Ya. Baik, selanjutnya adalah plugin-nya. Ya, plugin supaya Flutter and Dart-nya itu bisa kita gunakan pada editor atau pada Visual Studio Code. Ini kita bisa klik extension, ya. Jadi ikonnya seperti ini, ya. Klik tab extension, kemudian kita ketikkan saja Flutter, ya, sehingga nanti ada beberapa software pendukung untuk bisa kita install, ya. Jadi contoh yang Flutter ini, ya, setelah kita klik, ya, muncul ini, kemudian kita klik install, ya. Jangan lupa juga untuk bahasa programnya, yaitu Dart, ya. Kita ketikkan yang sama di extension sini, ya, Dart. Kemudian install, ya, sehingga nanti statusnya adalah di sini kalau sudah install pasti uninstall, ya, dan seterusnya. Ini statusnya sudah terinstall, ya. Oke, baik, itu tahap saat kita ingin membangun menggunakan Visual Studio Code, ya. Ini yang Dart-nya tadi, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat project. Ya, untuk membuat project, tapi jangan lupa, ya, karena nanti pada saat selesai, tentunya kita ingin melihat hasil, ya. Untuk melihat hasilnya itu kan kita harus menggunakan emulator. Nah, emulator itu, ya, tentunya juga harus sudah disiapkan. Ya, jadi sebelum langkah ini harusnya sudah disiapkan emulator. Nah, emulatornya bisa kita menggunakan bawaan dari Android Studio, ya. Tadi kita tidak bahas asumsinya bahwa kalian sudah menginstal Android Studio dan menggunakan atau membuat emulatornya, ya. Atau menggunakan smartphone fisik, ya. Jadi kalau pada saat kita colokkan USB, ya, kemudian dikenali, ya, terdeteksi, ya. Kemudian juga nanti pada saat di Visual Studio Code-nya biasanya di sini kalau dikenali, ya, kalau kita pakai handphone fisik, ya, itu ada status bahwa handphone kita bisa digunakan, ya. Jadi kita coba saja kita cek smartphone kita, ya. Saya tidak bisa menjamin bahwa setiap smartphone bisa digunakan sebagai emulator, ya, karena tergantung merek juga, ya. Ada beberapa juga tuh mahasiswa ketika dicolok, loh ini langsung bisa, ya. Ada juga yang bukan soal bagus enggaknya, tinggi tidaknya, tetapi apakah bisa dikenal oleh device, terutama di laptopnya. Nah, yang ketiga adalah Genymotion. Saya pakai ini, ya, Genymotion ini kita install sendiri, ya. Jadi ini Genymotion sehingga hasil runningnya bisa di sini, ya. Hasil runningnya bisa di sini, ya, lebih ringan, ya, dibanding emulator bawaan, ya. Tapi lebih cepat lagi menggunakan smartphone fisik, ya, karena hasilnya nanti dalam beberapa, ya, hitungan masih detik atau menit lah, ya. Kalau untuk emulator bawaan nih cukup lama juga gitu. Gitu. Oke. Jadi itu yang harus disiapkan pada saat membuat proyek baru, ya. Nah, bagaimana untuk membuat proyek baru, ya? Jadi setelah kita buka Visual Studio Code-nya, ya, kita masuk ke menu view sini, ya, atau shortcut-nya bisa langsung dengan Ctrl+Shift+P, ya. Nah, ini sudah terinstall di laptop saya, jadi kalian bisa Ctrl+Shift+P langsung. Saya baru saja melakukan.
Kemudian dari sini kita file new project. Pada kotak isian kita berikan nama projectnya. Ya. Untuk penamaan tidak boleh huruf besar semua. Maksud saya tidak boleh mengandung huruf besar. Ya. Satu pun tidak boleh. Ya. Kalau ada dua suku kata tentunya harus ada hyphen atau ada penghubung ya, underscore seperti ini. Boleh juga underscore atau hyphen ya, seperti itu. Jadi saya coba, ini projectnya. Bapak Agus, mohon maaf, ini untuk layarnya masih ke PowerPoint, Pak, belum ke masih PowerPoint layar yang demo, iya. Baik. Kalau seperti ini, Dika? Masih belum, Pak. Oh, masih belum. Siap. Share screen-nya diulang aja, Pak Agus. Dulu, nanti share screen ya. Ya, pilih screen langsung. Jadi screen-nya Bapak pindah-pindah tetap tampil. Wah, ini teknis nih. Kalau slide-nya gimana, Tika? Slide-nya masih di PowerPoint yang terakhir, Pak. Yang terakhir itu... Oh, ini slide-nya bisa berubah sih. Membuat project Flutter ya? Iya. Sudah di situ ya? Iya. Baik, itu mungkin saya langsung saja di slide-nya ya. Tadi saya mau praktekkan langsung. Ini teknis, mungkin host bisa bantu kali ini kalau memang dipraktikkan langsung. Di share screen-nya keluar dulu Pak Agus, terus share screen lagi yang Pak Agus mau ini kan programnya gitu. Oke, sebentar. Di bagian atas Pak Agus, warna hijau. Iya. Share screen. Di stop dulu ya. Di stop dulu Pak. Ya, diulang sekarang Pak. Iya. Diulang lagi Pak Agus. Baik, terlihat ya Visual Studio-nya? Ya, baik Pak, sudah Pak. Mantap. Sudah terlihat ya? Sudah nah, Pak. Jadi ini jendela Visual Studio. Gimana Tika? Sudah bisa terlihat? Visual Sudah Studio-nya? Pak, sudah. Ya. Pada saat kita buka pertama kali Visual Studio Code, ya, interface-nya adalah seperti ini. Kemudian ini ada folder-folder. Nanti di akhir juga ada penjelasannya apa saja gitu ya. Nah ini kita masuk dulu ke bagaimana membuat project ya setelah Flutter-nya sudah diekstrak. Kemudian Visual Studio-nya sudah terinstall. Ya. Tentunya Android Studio dan emulator ya, sudah siap juga gitu ya. Jadi itu sudah siap semua, maka kita akan buat project baru. Pada jendela bisa menggunakan menu view sini ya, lalu command palette, atau bisa juga dengan shortcut langsung ya, dengan Ctrl Shift P bersamaan, kemudian pilih new project. Nah di sini adalah nama project yang kita inginkan. Tentunya tadi ada aturan ya, tidak boleh huruf besar satupun ya, tidak boleh ada spasi kalau memang ada dua kata nama project ya. Kalau memang mau pakai dua kata, berarti kita pakai hyphen atau pakai underscore gitu. Misalnya kalau saya pakai WFA 3, ini besarnya sudah langsung diperingati ya. Jadi WFA underscore atau WFA 3 ya. Nah ini boleh disarankan ya. Pada saat pengetikan kita enter saja. Ya. Kemudian konfirmasi mau menyimpan di mana, gitu. Ya. Penyimpanannya adalah penamaan folder. Contoh saya pakai ini work folder. Ini kita langsung aja select dari sini. Nah ini adalah proses
masuk ke project baru. Gitu. Sorry agak lama ya. Ini nama proyeknya sudah terlihat ya. Nama proyeknya ini. Ya. Ini sedang menyiapkan beberapa folder ketika kita ingin mengembangkan untuk iOS. Di sini nanti akan muncul foldernya untuk Android Studio, kemudian tools-tools lain seperti mungkin ada gambar dan sebagainya, itu ada folder-folder yang dimunculkan. Nah, ini baru menyiapkan iOS-nya ya. Beda dengan Android Studio ataupun Eclipse ya, karena di situ disiapkan layout secara desain ya. Jadi secara grafis kita bisa tarik-tarik itu button ya, list dan sebagainya. Baru kita atur mungkin kalau secara bahasanya XML-nya bisa kita atur atau dan sebagainya. Tapi kalau untuk Flutter ini memang widget-widget itu kita bangun menggunakan code gitu ya. Ini masih running ya. Nah, ini sudah mulai terlihat. Nah, Dart-nya itu di mana? Programnya itu di mana? Ini ada di folder lib ya. Jadi kita langsung saja menuju ke sini. Kemudian di sini ada main. Main ini utamanya, program utamanya. Kalau di Android Studio biasanya kalau halaman itu dikenal dengan activity gitu ya. Di Flutter ini kita bisa tambahkan beberapa activity yang di Android Studio itu menggunakan ekstensi Dart ini ya. Kemudian mana yang sebagai running pertama itu adanya di main. Baru nanti kita panggil yang lainnya seperti itu. Di Dart ini sudah sudah ada demonya sebenarnya. Jadi kalau kita ingin membuat baru, tentunya kita hapus dulu semua gitu. Ya, kelihatan banyak sekali. Ya. Tapi sebenarnya intinya cuma 3. Ya. Ada library, ini import. Ada main untuk runningnya, ada widget, itu saja. Ya, untuk membangun yang baru juga seperti itu. Jadi ya jangan melihat semuanya itu, waduh susah sekali ini banyak. Terutama untuk yang baru belajar, sama seperti saya baru belajar ya. Tapi ya melihatnya 3 bagian utama itu saja. Ya. Jadi ada library, ada main, ada widget, itu aja. Ya, nanti di dalam widget mungkin ada app bar-nya, ada semacam menu bar ya. Kemudian ada body ya, di bagian tengahnya ada teks, widget dan sebagainya, itu lagi. Jadi tidak ada widget di dalam widget. Kalaupun banyak maksud saya gitu. Tapi intinya hanya 3 saja ya. Ada library-nya ya, yang tentunya kita import sini ya. Kalau Pak kita Agus, mau, mohon maaf Pak, ini ya. layarnya mati lagi Pak, stop di tempat yang sama Pak, tidak jalan. Baik. Bagaimana? 3? Sudah terlihat? Ya. Sudah Pak Agus. Sudah. Sudah jalan nih. Baik, jadi kembali lagi ya. Kembali lagi ke
programnya yang di main sini ya. Jadi project baru kita sudah buat ya, kemudian kita langsung saja menuju ke main sebelum ke yang lain ya. Ini adalah program utamanya. Kemudian sudah disiapkan juga coding versi demo tentunya ya, versi demo. Bisa kita run langsung. Terima kasih. Ya. Gimana juga? Iya Pak. Jalan Pak, Iya, sudah. Bisa dilanjut ya? Baik, silakan Pak. Oh ya. Ini bisa kita run ya, kita bisa modifikasi juga gitu. Tapi kalau membuat baru sesuai dengan aplikasi kita ya tentunya kita hapus dulu gitu. Jadi baru kita buat ya. 3 bagian utama tadi yang perlu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. 3 bagian utama itu kita import kebutuhannya apa. Kalau kita butuh map ya import library map gitu. Kalau kita butuh eksternal yang lain dari web lain kita import. Nah itu bagian import. Kemudian baru ke bagian mainnya untuk menjalankan, baru widget-widgetnya, karena Flutter ini terdiri dari pohon widget ya, ada widget di dalam widget gitu. Body pun disebut widget gitu. Jadi itu saja sih sebenarnya ya untuk meringkasnya. Nah ini tadi bisa kita run baik run langsung dari editor ya, dari run ya. Kalau biasa Visual Studio F5 aja ya. Kemudian kita tunggu prosesnya. Biasanya kalau di awal-awal itu agak lama ya. Tapi kalau sudah di running ya, seperti tadi dikatakan bahwa Flutter punya hot reload ya. Jadi pada saat ada perubahan tidak dari awal lagi. Nanti ada icon ya, icon hot reload tadi ya. Tapi untuk awal tetap dari run start ya. Atau dari command prompt ya. Ini juga apa ya, buat simple aja. Jadi karena dia bentuknya teks ya, atau tidak ada grafisnya, sehingga pada saat run compiler itu lebih cepat ya. Kadang saya untuk run-nya dari sini gitu. Tapi untuk run-nya tentunya kita harus masuk ke project-nya ya. Saya contohnya gini. Tika command prompt-nya muncul ya? Komen prompt-nya tidak kelihatan, Pak. Oh gitu. Mesti di stop lagi ya. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ini masuk di bagaimana running melalui yang berbeda ya. Jadi contoh, ini bagaimana? Tika, sudah terlihat? Oke Pak, oke sudah. Oke, ya. Ketik run di kemudian run CMD ya, sehingga jendelanya seperti ini. Lalu untuk running, ya, tadi saya menawarkan lewat command prompt saja ya, karena prosesnya compilernya lebih cepat karena tidak grafis. Kalau Visual Studio memang kan grafis ya. Hanya untuk editor bolehlah pakai Visual Studio gitu. Nah ini untuk run kita menuju ke project folder yang kita buat sebelumnya. Karena pada saat new project kan kita ditawarkan di folder mana gitu ya. Ini saya ada contoh di folder saya. Jadi menuju ke sana ya. Adanya di sini ya. Ini contoh-contoh program yang saya buat ya. Setelah masuk ke workspace-nya ya, ini kita mau install yang mana gitu ya. Jadi kalau sudah terlihat, kita masuk ke project kita. Contoh ini ada ya, simple login. Dir ya, dir ini maksudnya kalau persamanya di Windows adalah folder gitu ya. Nah, untuk masuknya ini kita harus tahu juga nih apa untuk perintah-perintah DOS dulu ya. Jadi baru kita bisa akses ke sana. Nah, contoh kita masuk di project-nya simple login ini ya. Ini ada dir berarti itu project ya. Itu folder yang dibuat. Untuk masuk sana tentunya dari CD namanya ya. Seperti ini. Nah, dari sini ini kita bisa ketikkan Flutter run. Jadi pada saat kita klik ya, setelah kan environment-nya sudah kita setting ya menuju bin. Dari sini ini bisa kita langsung run.
gitu. Mungkin agak menunggu, tapi nanti prosesnya setelah selesai, hasilnya adalah ini karena ada koneksi juga ya, jadi agak lama ya. Tapi kalau tanpa, maksud saya share seperti ini, ya mungkin lebih. Nah ini ikonnya sudah ada, Flutter login tadi. Oke, sebagai tambahan ya, kalau kalian skripsinya basisnya adalah mobile programming, ya, kemudian kalian mau menggunakan Dart, ya, Flutter and Dart, kita bisa ambil tema atau template yang free, ya, banyak sekali, ya. Di situ sudah disiapkan, baik mulai dari awal loginnya, ya, kemudian database-nya, ya, kemudian juga ikon-ikon dan sebagainya, bagus-bagus, ya. Jadi kita hanya modifikasi saja, gitu. Tentunya ya kita baca apa maksudnya, kalian tahu sedikit aja bahasa pemrograman, ya. Kita modifikasi, kemudian aplikasi itu jadi, ya. Itu sangat sangat bagus ya kalau saya lihat di situ ada, nanti saya tunjukkan website yang menyediakan template, ya. Kita cukup download, ya, kita ekstrak, masukkan ke workspace kita, ya, di mana, lalu kita run, ya, simple, jadi. Nah, untuk merubahnya atau mengedit dan sebagainya, itu kita buka Visual Studio Code, kita cari apa yang mau diedit, mungkin judulnya dan sebagainya, ya, seperti itu. Ini agak lama ya. Ini saya nggak tahu juga nih kenapa gitu ya. Tapi kalau tanpa Zoom ini biasanya langsung. Tapi di slide ada ya. Nah ini membuat project, saya lanjutkan saja. Nah ini tadi yang saya jelaskan ya. Berdasarkan kode aplikasi ini hanya 3, import, bagian main, bagian widget, itu saja ya. Ini contoh kalau kita membuat program baru ya. Ini bagian importnya, ini library-nya yang menyediakan ya. Kemudian ini isi widget yang kita ingin bangun gitu. Pandangannya gitu, simpel aja ya. Jadi nggak usah terlalu, kalaupun banyak listing programnya ya, kita pandang seperti itu aja gitu ya. Biasanya untuk widget ya, itu dibuka dengan satu widget ya, atau widget di dalam widget itu dibuka dengan kurawal seperti ini, lalu ditutup. Nah enaknya di Flutter ya, buka tutupnya itu diberitahu pada saat kita tutup, saat dengan kurung ini, dia dalam menutup ini lebar. Jadi menutup ini ya, ini kan harus sinkron ya, buka tutupnya ya. Kemudian kalau kita tutup ini baru menutup center. Dan seterusnya, intinya diberitahu. Kita menutup apa, membuka apa itu diberitahu. Sehingga kekurangannya kita bisa lihat dari pesan yang ada di sini. Gitu. Itu programnya sudah disiapkan atau gimana Pak Agus? Jadi kita tinggal bikin masukin sedikit-sedikit program gitu. Jadi programnya sudah ada yang sudah jadi gitu ya. Lantas kita masukin instruksi yang kita berikan ke program. Bagaimana? Baik, jadi pada workshop ini sebenarnya kita mau latihan sama-sama nih. Tentunya kalian sudah siap juga, sudah siap ya perangkat-perangkat yang tadi dibutuhkan. Nah, ini coba ya kalau kalian yang sudah install ya, baik Flutter, editornya
dan sebagainya. Ini simpel dulu nih. Coba kalian buat. Di sini ada icon yang dikemas dalam satu app bar nih, app bar ya. Ada icon, ada teks, ya. Kemudian programnya ada seperti ini. Import, main, widget, itu saja ya. Kemudian di sini scaffold. Scaffold ini mengemas yang ada di dalam sini. Background biru untuk yang app bar, lalu ada ikonnya ini, ya. Kemudian ada teksnya. Nah dari sini nanti kita akan kembangkan lagi. Jadi cuma apakah memungkinkan ya kalau di Zoom ini kesulitannya yaitu apa namanya? Di Zoom ini ya? Pak, setiap ganti window, Pak Agus harus share screen lagi Pak. Oh ya. Ya, sekarang yang lagi tampil ini yang lagi running. Nah, Pak Agus nampilkan apa nih, Pak? Jadi Pak Agus harus share screen lagi. Baik. Tika terlihat? Ya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Baik, ini hasilan yang tadi ya. Ini hasil download yang tadi saran saya ya, kalau kalian menggarap suatu aplikasi mobile programming baik untuk skripsi atau untuk komersil ya, kita bisa download kalau nggak mau susah payah ya, membangun dari baru ya. Template-nya ini template pada saat kita run tadi, setelah kita download hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa kita modifikasi lagi. Untuk modifikasinya bisa kita gunakan tentunya Visual Studio Code. Ya, jadi kita panggil, kemudian coding-codingnya muncul di bawahnya lib ini ya. Mungkin kalau mau nambahkan gambar-gambarnya bisa di folder metadata sini dan seterusnya. Itu hanya tips saja ya, tips buat teman-teman mahasiswa jika ingin membangun sistem yang mungkin template-nya yang sudah ada yang kelihatan profesional. Kalian bisa kunjungi agak berat ya. Nah ini website free tema yang sudah ada. Ya. Dari Flutter sendiri juga sebenarnya ada. Maksudnya web resminya Flutter juga menyiapkan juga gitu. Jadi tema-tema itu kita bisa download, kemudian kita modifikasi ya, untuk kebutuhan dari aplikasi mobile kita ya. Kalau memang kalian tidak mau membangun dari awal ya. Mungkin bisa kita tambahkan merubah warna, gambar dan sebagainya. Jadi kalian pelajari dulu Dart-nya ya. Kemudian kita lihat supaya bisa kita modifikasi gitu. Atau sambil modifikasi sambil kita pelajari ya. Karena dari situ pasti ada pertanyaan, oh ini untuk apa gitu. Dengan begitu kita bisa explore, kita bisa searching, banyak juga proyek-proyek Flutter yang didiskusikan dalam suatu grup-grup gitu. Jadi
Itu sih tips saya. Ika, saya sampai jam berapa ini? Masih ada waktu ya? Bebas, Pak. Ya? Sampai jam 3 Sampai jam sore, 11. Pak. Oh, Untuk iya Pak, untuk workshopnya sebenarnya sampai dengan jam 12. Jadi sebelum lewat jam 12 diusahakan sudah selesai sih sebenarnya Pak. Nanti mungkin kalau misalnya Pak Agus memang ada tips-tips atau yang lainnya bisa disampaikan di grup, nanti kita undang di grup WhatsApp-nya Pak. iya. Jadi sebenarnya kalau saya inginnya latihan nih langsung, ya. Kemarin sudah di sounding bahwa semua perangkatnya harus sudah siap nih, teman-teman mahasiswa yang mengikuti workshop. Kita tinggal bagaimana mempraktekannya, membuat satu project gitu. Nah ini kalaupun nanti belum selesai, di slide ada contoh-contoh project yang dibangun. Kemudian nanti ada PR juga dari saya gitu ya, membuat aplikasi dengan scroll list view. Kalau yang pertama ini hanya menampilkan teks ya di app bar, lalu menambahkan lagi di body, di teks ini ada random word ya. Random word ini menggunakan eksternal. Jadi semua yang menggunakan eksternal nanti harus ditambahkan di pubspec.yml-nya. Jadi pubspec.yml-nya ini kita bisa lihat lagi di ini mesti banyak buka jendela ini. Di struktur folder ya, di struktur folder itu kan ada pubspec. Jadi kita pertama harus kita tambahkan supaya bisa bekerja eksternalnya. Kemudian kita bisa tambahkan, ini karena kita pakai eksternalnya English Word, ya, English Word di ini folder ini ya, pubspec. Lalu baru kita tambahkan, kita import library tersebut setelah ditambahkan tadi ya, perintahnya ini. Nah selanjutnya baru bisa kita gunakan library yang ada di sini. Contohnya adalah menampilkan kata random. Jadi pada saat di run nanti ada kata acak di sini. Mungkin beda-beda setiap mahasiswa yang run hasil katanya tidak sama gitu. Itu saja. Ya, jadi dia muncul di title sini. Di sini ya, di child ya. Dia akan muncul di sini. Nah, itu motivasi kedua tadinya ya kalau untuk workshop ya. Selanjutnya adalah menampilkan banyak word, banyak kata secara list view. Ada di slide-nya sini, gitu ya. Nanti saya bagikan. Lalu, itu. Jadi sasaran kita. Karena ini untuk workshopnya juga pengantar, jadi saya hanya mengantarkan saja, gitu. Untuk mahirnya tentunya kalian semua harus explore, gitu ya. Tetap harus explore, latihan terus, ya. Ada bug dan sebagainya, jangan nyerah, gitu ya, jangan nyerah. Saya juga masih banyak belajar ya. Jadi ini tips juga buat teman-teman mahasiswa ya. Ketika saya menjadi programmer 2014 sebelumnya itu waktu masih menggunakan web base gitu ya. Sama juga sebenarnya sih dengan mobile gitu ya. Jangan nyerah kalau kita mau menjadi seorang programmer atau kalian karena di teknik informatika salah satu sasarannya adalah menjadi programmer. Ada bug, ya berhenti aja dulu ya, atau tidur. Bangun, refresh, hantam lagi gitu. Siapin keyword yang kita punya yang akan kita cari masalahnya ya. Disitu ketikkan aja di browser. Ketemu, pelan-pelan baca, aplikasikan lagi. Terus gitu ya. Maka hasilnya ya aplikasi yang ditargetkan itu pasti berhasil ya. Karena saya dulu juga single factor juga untuk bikin program yang awalnya ketika dari konsultan ini bisa nggak, saya bilang bisa gitu, karena waktu spare-nya kan bisa 6 bulan gitu ya, setahun gitu. Nah untuk Flutter juga seperti ini. Jadi tadi saya sudah berikan
link-link apa namanya? Untuk link belajar juga ada ya. Ini link belajar ya. Seperti itu. Itu ada step-stepnya. Di Indonesia juga ada yang bagus-bagus ya. Walaupun banyak yang berbayar juga gitu ya. Tetapi bisa kita apa namanya? Kita bisa cari juga yang free juga ya untuk online learning, terutama untuk belajar Flutter ini. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja dulu ya, karena apa namanya harapan saya tadi praktek gitu ya. Tapi ketika saya gunakan sendiri saja cukup sulit juga, terutama dalam hal ini apa namanya running gitu ya, running dan lama itu pasti akan nanti habis di situ saja gitu. Jadi ini saya berikan oleh-oleh buat teman-teman ya, terutama yang belum coba-coba ya. Ada project baru ya, setelah tentunya disiapkan tadi semuanya perangkatnya, buat langkahnya awalnya seperti ini. Seperti ini dulu ya. Ini ada teks di dalam app bar, ada icon. Lalu di sini kita tambahkan di body child ya, ini itu kata-kata random yang mengambil dari eksternal. Syarat eksternal seperti apa ya, URL eksternal tadi di slide ini sudah ada ya. Jadi kita tambahkan di Paspec ya. Ada folder itu, klik, tambahkan di bawah ini ya. Ini biasanya udah siap nih kalau yang ini sudah ada nih library ini. Di bawah ini English Word ya. Caret 3.1.0 ya. Itu oh iya, jangan lupa di get package biasanya tidak update langsung, jadi kita get di situ ada tombol get package namanya, sehingga dia akan masuk di project kita, baru kita bisa import di sini. Setelah import baru kita bisa gunakan kelasnya ya, yaitu contohnya adalah menampilkan kata secara random. Yang ketiga ya, untuk workshop ya adalah tampilkan list secara scroll, ada juga di sini. Saya rasa itu saja ya. Saya kembalikan ke Tika. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik Bapak Agus, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama ini dari Pak Afrizal ya. Oke. Apa saja keunggulan dan kelemahan kerangka kerja Flutter jika dibandingkan dengan React Native untuk pemrograman aplikasi ponsel cerdas? Baik, kebetulan saya belum pernah menyentuh React Native nih. Jadi kalau keunggulan dan kelemahan secara umum saja gitu ya. Nah kalau React Native ya itu Facebook ya. Kalau dilihat dari aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, itu kalau kita showcase sudah banyak yang beralih ke Flutter. Saya nggak tahu kenapa unggulnya gitu ya. Hanya melihat dari kuantitas ya satu ya. Dan yang kedua kalau secara ini memang saya belum menggunakan React Native gitu. React Native. Jadi saya simpan dulu ya Pak Afrizal. Ini teman saya nih Pak Afrizal. Saya simpan dulu pertanyaan keunggulan. Oke, siap. Ya. Pak Afrizal sendiri yang bisa jawab. Iya. Ya. Oke, baik. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Untuk database apa saja Pak yang bisa digunakan di Flutter dan lebih efisien menggunakan database yang mana nih Pak? Baik, jadi kita bisa gunakan SQLite ya. Yang efisien tentunya SQLite karena lebih enteng ya. Bisa juga menggunakan database lain ya. MySQL juga bisa ya. Tetapi untuk database kalau saya baca-baca dan saya coba-coba buat juga ya, itu menggunakan SQLite ya. Itu saran juga ya. Mungkin kalau teman-teman mau menggunakan bahasa lain ya, bahasa lain. Jadi di explore saja gitu.
hanya saran saya menggunakan SQLite kalau ada pertanyaan lebih simpel mana gitu. Seperti itu, Tika. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Ya. Waktu run debugging, saya pilih select device to use, lalu saya klik create Android emulator. Tapi muncul no device definition are available. Itu seperti gimana ya caranya agar bisa run debugging? Ya, baik. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, ya, kita harus running dulu emulatornya. Running emulator, baik emulator secara fisikal, ya, HP, atau emulator pihak ketiga, Genymotion, ya, ataupun bawaan dari Android. Nah, nanti di sisi bawah, saya stop dulu ya. Di sisi bawah itu kita lihat di sini, terlihat ya, ini device-nya. Nah, itu adalah device yang sedang aktif. Sehingga pada saat proses run tadi, ya, kalau memang belum aktif, pada saat select maka tidak akan muncul gitu. Jadi harus aktif dulu emulatornya. Ya, pastikan bahwa di bawah kanan itu ada satu device yang terkoneksi atau beberapa device yang terkoneksi, baru nanti pada saat select ada pilihan. Tapi kalau sama sekali belum, pada saat select maka akan kosong. Itu jawabannya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus atas waktunya dan materinya yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan untuk para peserta, jika masih ingin bertanya, silahkan nanti bisa langsung ke grup WhatsApp yang sudah tersedia, karena pada hari ini kita terbatas oleh waktu, mungkin kita bisa jumpa di lain kesempatan. Baik, memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan seluruh peserta workshop Work from Home STIMIK RSA yang ketiga. Sebelum ditutup, sebentar. Baik. Ya, saya terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Agung sudah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk seluruh dosen ya sudah hadir. Pak Agus, terima kasih materinya. Mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk mahasiswa yang ikut kegiatan ini, semoga berguna ya untuk seluruh mahasiswa. Pada dasarnya Flutter ini kelebihannya pasti yang pertama adalah dia bisa jalan di 2 platform sekaligus. Jadi kalau bikin aplikasi, satu aplikasi kalian bisa jadi aplikasi Android dan iOS. Bahkan Flutter juga bisa digunakan untuk web juga sama. Jadi tiga-tiganya bisa jalan. Jadi cukup bikin satu, tapi running di 2 sistem informasi. Itu kelebihannya dari Flutter ini. Sehingga saya langsung menyampaikan, Pak Agus ini bagus nih. Kita bikin kegiatan ini. Semoga berguna untuk mahasiswa. Dan berjalan hari ini. Tapi memang karena saya katakan dari awal bahwa spek komputernya tidak bisa yang biasa-biasa gitu. Jadi saya pakai Ryzen 5 itu kan hampir sama dengan Core i5 mau ke Core i7 ya. Itu pun masih ada apa istilahnya? Masih agak lama lah proses runningnya, tapi apalagi komputer yang biasa gitu. Jadi komputernya juga harus bagus. Sehingga ya saya harap sih ilmu yang disampaikan Pak Agus tadi berguna untuk mengetahui dasar-dasar komputer. Amin. Kedua, tambahan dari saya, nanti saya akan kasih bonus 20 aplikasi Flutter yang bisa kalian modifikasi. Saya share di Google Drive nanti ya, Google Drive-nya yang dibagikan oleh panitia bersama dengan sertifikat peserta, itu saya share di sana juga. Termasuk video ini akan saya share. Ada 20 aplikasi yang kalian bisa kembangkan. Aplikasinya apa silahkan dikembangkan. Ada juga pengenalan Flutter dasar, jadi belum berbentuk aplikasi, misalnya hanya tampilan depan, hanya form login sudah connect dengan database, tapi belum bentuk aplikasi, nanti kalian bisa modifikasi sendiri. Ya, kira-kira itu aja dari saya sebelum menutup. Terima kasih sekali lagi semua sudah berpartisipasi. Nanti ada, ya Pak Agung, Pak Ahmad.
Ada tambahan Kalau saya satu. usul, Oh ya Pak, silakan Pak. Kalau saya usul ini dibuat pelatihan aja, misalkan 1 minggu gitu, online. Gak apa-apa, misalkan step by step dari dasar sampai mahir gitu ya. Saya kira bikin pelatihan saja, bagus bikin pelatihan untuk teman-teman yang semester 8, semester 7 atau semester 6. Bikin aja pelatihan. Saya usul sih begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, memang tujuannya sih maunya ke sana, tapi karena ini khususnya untuk semester 8 yang mengambil mata skripsi mobile programming agar lebih cepat, ini hanya sebagai stimulus saja nih. Kalau memang stuck dengan aplikasi yang sudah dibuat, ini ada bantuan Flutter. Gitu. Tujuannya itu. Tapi untuk selanjutnya pasti akan kita kembangkan untuk adik-adik kelas di semester bawahnya. Sama satu lagi saya mau umumkan, nanti tanggal 6 masih rencana kita akan ada bukan workshop tapi webinar tentang Odoo, framework Odoo. Bisa yang tertarik bisa bergabung. Lalu setelah itu webinar yang kedua ada tanggal 13 masih rencana tentang technopreneurship. Nanti ada dari dosen RSA tapi dia punya usaha sendiri. Bisa di-sharing ilmunya tentang pembangun usaha di bidang IT selama masa pandemi ini. Jadi kalian yang terganggu perekonomian bisa dapat ilmu dari sana. Lalu tanggal 14 masih rencana juga ada workshop Laravel, itu hari Minggu. Dan terakhir tanggal 20 rencananya juga ada tentang webinar ketiga tentang sistem security di security system, keamanan sistem informasi. Ya, kira-kira itu aja dari saya. Pak Ahmad, terima kasih sekali lagi. Silakan. Ya, saya nambahkan Pak. Silakan Pak Agung, silakan. Ya. Jadi untuk mahasiswa ini yang semester 8, mohon ini skripsinya bagaimana perjalanannya ini. Karena Juli kan harapan kita mereka bisa siap-siap yang sudah selesai. Itu Pak Ian, sekalian diingatkan. Oh, ya. Yang baik, skripsi S1. Ya, skripsinya nanti kita ingatkan dengan surat ini, surat pemberitahuan. Ya, ya. Terima kasih Pak Agung. Ya, masih. Ya, moderator silakan ditutup. Baik, terima kasih sebelumnya kepada seluruh peserta dan Bapak narasumber. Semoga workshop kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya Tika Liana dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung.